Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Haprisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mikroprosesor. Pengertian mikroprosesor lebih dikenal sebagai sebutan CPU atau Central Process Unit adalah sebagai rangkaian terintegrasi atau AC. Sebagai unit mesin, pengolahan yang bekerja melakukan fungsi pokok, komputasi, aritmatika, dan logika. Transitor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Bader, Walter Bertrand, dan William Shockley di Bell Laboratories. Chips pertama 12 September 1958, Jack Kingley membuat isi osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Mikroprosesor pertama pada 15 November 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Intel 4004A pertama, awalnya 4004 digunakan untuk kalkulator scientific merek Busicom. Kemudian Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan multipurpose sehingga terlahir mikroprosesor pertama. Intel 808 diproduksi pada bulan April tahun 1972Z versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Arsitektur sistem komputer, hardware level. Pertama, layar perangkat fisik. Dalam prakteknya merupakan layar komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor, dan komponen ini mengandalkan pada power supply dan lingkungan operasi yang cocok. 2. Layar logika digital. Semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen-elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. 3. Layar microprogrammer. Tidak ada dalam komputer generasi pertama dan juga tidak terdapat dalam beberapa mikroprosesor kecil sekarang ini. 4. Layar mesin adalah tingkat hardware yang paling bawah di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh hardware. Software level 1. Layar sistem operasi mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari underling, dan juga menyembunyikan komplementasi hardware dan software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri. 2. Layar software urutan atas mencakup semua dalam program bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. 3. Layar application adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Selanjutnya, prosesor terdiri atas 2 elemen, yaitu control units atau CU, 2. arithmetic and logic atau ALU. Fungsi prosesor adalah untuk mengontrol pengguna penyimpan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, untuk mengontrol rangkaian operasi, untuk memberikan perintah kepada semua bagian sistem komputer, untuk menyelenggarakan pemrosesan. Di sini juga ada fungsi unit control adalah fungsi syaraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. 2. Di sini ada unit arithmetic and logic atau ALU. Fungsi ALU mempunyai 2 fungsi utama. Ia menyelenggarakan operasi aritmetik, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan juga ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah 2 item 2 data cocok. Bahasa assembly
adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tertinggi, misalnya bahasa C, atau bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Di sini ada dua kelebihannya, yaitu kelebihan bahasa assembly. Ketika dikomplen, lebih kecil ukurannya, lebih efisien atau hemat memori, lebih cepat dieksekusi. Kesulitannya dalam melakukan suatu pekerjaan baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika bahasa baris terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembly, operation code, source operand, destination operand, operand source destination, object code, source code. Di sini ada program assembly atau tabel ASCII. Selanjutnya, assembly program untuk menampilkan nama pengguna dari application emulator 8086. Terus penjadwalan proses, preemptive scheduling, ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada proses perpindahan dari keadaan running ke waiting, 2. Pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke ready, 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready, 4. Pada saat proses berhenti. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time, bisa disingkat sebagai EWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. Selanjutnya, First Come First Server Scheduling atau FCFS, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar, misalnya ada 3 proses, P1, P2, P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat gambarnya, gambar contoh FCFS. Selanjutnya, metode FCFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan, namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya convoy effect yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses burst time yang sangat lama. Kedua, Short Job First Scheduling atau SJF, proses yang memiliki CPU burst yang paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Dan ini gambarnya juga. Selanjutnya, meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya, atau exponential inference. Ketiga, priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas yang tinggi. Jika beberapa proses yang memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Misalnya ada 3 proses P1, P2, P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Seperti ini contohnya, dan contoh sebelumnya juga seperti ini. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan diperbandingkan antara rata-rata 1/0 burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat primitif atau non-primitif. Tersebut saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.